Cuman memang ada yang dukun emang dukun palsu, ada yang dukun asli. Wow. Yang asli itu biasanya dia memang kerjasama sama jin daerahnya lah. Kalau dukun beranak itu yang gimana? Kalau dukun beranak mah paraji atau mah. The Capruk Podcast serem pisan. Aya arwah gentayangan barudak. Waduh eta mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di The Capruk Podcast serem pisan. Halo guys, kali ini kita mau membahas mau ngegibahin jin lagi. Kali ini kita membahas tentang sihir sama jin. Nah, langsung aja pertanyaannya. Sihir itu sebenarnya apa sih? Kalau sihir itu sebenarnya ada dua pengertian dari Wikipedia, terus pengertian menurut syariat. Tapi kita yang sebutin menurut syariat aja gitu. Kalau menurut syariat itu sihir itu mantra atau jampe-jampe yang dibacakan oleh dukun-dukun yang bisa mempengaruhi buruk atau memudaratkan kepada seseorang. Yang terkena sihir atau santet bisa sampai meninggal, jatuh sakit, gila, terus ada yang bisa bikin orang lain jadi jatuh cinta gitu. Apa namanya, pelet. Waduh. Pelet itu jadi pelet Samsu sebenarnya. ya, jadi pelet. Peletnya bukan pelet pakai Alphard, pakai Ninja, bukan. Eta mah pakai kemenyan, pakai jin gitu. Kayak gitu sih, itu menurut salah satu ulama. Pengertiannya seperti itu. Kalau nggak salah itu menurut Syekh Sholeh Al-Utsaimin gitu. Nah, sebenarnya kalau sihir itu nggak dari sekarang aja sih, dari zaman dulu juga udah ada. Cuman sekarang juga masih banyak praktisinya sih San gitu. Banyak lah gitu sekarang yang berseliweran di media gitu, kayak dukun-dukun pakai jas gitu, tenang gitu kan, kayak gitu-gitulah banyak gitu kan. Waduh. Cuman memang ada yang dukun dukun palsu, ada yang dukun asli. Wah, yang asli yang gimana tuh? Yang asli itu biasanya dia memang kerjasama sama jin, ada perjanjian sama jin gitu kan. Kalau yang palsu yang gitu-gitulah gitu kan, keris ngeluarin listrik tuh ya. Atau dukun jajadian. Itu maksudnya kayak gitu kan. Kalau apa namanya yang palsu kayak gitu. Entah memang dia memang punya perjanjian juga sama jin atau apa gitu. Cuman kebanyakan yang gitu mah trik sih. Gitu yang dukun-dukun palsu. Trik sulap gitu. merenya. Trik sulap gitu. Cuman kalau kebanyakan sekarang itu yang muncul itu jin-jin palsu sih. Maksudnya gimana tuh, jin-jin palsu? Dukun palsu apa jin palsu? Sorry maksudnya dukun palsu. Dukun palsu. Kalau jin palsu ya sorry salah. Dukun palsu maksudnya. Gitu. Banyak sih yang munculan kayak gitu. Entah apa namanya, dia jadi praktisi dukun itu nipu dengan cara ini bisa ngobatin atau gimana gitu, walau alam sih gitu. Cuman yang banyaknya kayak gitu sih gitu. Memang dukun asli juga banyak, cuman kebanyakan dukun asli itu nggak muncul ini sih, nggak muncul. Ya kalau di Sukabumi sih, orang Sukabumi mungkin udah pada tahu ya, ada satu daerah yang memang banyak katanya di sana dukun-dukun kayak gitulah gitu. Cuman nggak usah disebutin daerahnya lah. Kalau dukun beranak itu yang gimana? Kalau dukun beranak mah paraji atau mah. Oh, dukun beranak paraji ya. Paraji paraji. Jadi istilah nanti ada dua, maparaji, maberang gitu. Cuman nggak tahu kenapa disebut maberang, nggak mapeting atau misalkan subuh, nggak tahu. Disebutnya maberang gitu. Oh, dukun beranak itu paraji. Yang ngebantu persalinan. Karena dulu mah jarang bidan gitu. Masih di kampung-kampung kan susah gitu. Jadi sama dukun beranak, maparaji. Bukan berarti si dukunnya punya anak, bukan. Cuman istilahnya doang. Cuman istilahnya aja sih gitu. Oh iya. Kalau asal usul sihir itu dari mana?
Kalau saya nggak salah itu sihir itu pertama itu nih saya baca ini ya, takut salah soalnya kalau kalau berhubungan sama agama nggak bisa sembarangan gitu, makanya harus ada datanya gitu kan. Nih Ibnu Hajar, kalau kata Ibnu Hajar, sihir itu ada pada zaman Nabi Nuh ketika Allah telah mengabarkan bahwa kaum Nabi Nuh menuduh beliau sebagai tukang sihir. Nah, kisah Harut dan Marut yang terjadi sebelum kisah Nabi Nuh atas apa yang telah disebutkan oleh Ibnu Ishaq dan yang lainnya, Fathul Bari 10/223. Nah, itu sih. Jadi terus kalau dalil dari Al-Qur'annya itu di surat Az-Zariyat ayat 52. Nah, artinya demikianlah setiap kali seorang rasul yang datang kepada orang-orang sebelum mereka dalam kurung kaumnya mengatakan dia itu tukang sihir atau orang gila. Jadi dapat kita pastikan sihir itu udah ada dari zaman Nabi terdahulu. Oh, jadi bukan dari zaman Nabi Musa. Kalau dari sini sih, kalau menurut Ibnu Hajar sih dari zaman Nabi Nuh. Gitu. Dalilnya yang ini ayat Az-Zariyat ayat 52 gitu kan. Jadi memang ada yang menganggap sihir itu dari zaman Nabi Musa waktu Nabi Musa melawan Fir'aun. Ada juga dari zaman Nabi Sulaiman gitu. Tapi kalau dari sini sih dari zaman Nabi Nuh sih. Gitu. Terus caranya sihir bekerja itu kayak gimana sih, A? Kalau sihir bekerja sih jadi dia ada perjanjian sama dukun-dukun. Sama dukun apa jin? Si dukun sama jin perjanjian gitu. Perjanjian. Jadi entah cara perjanjiannya, ada yang sampai melecehkan Al-Qur'an, sampai melakukan hal-hal yang keluar dari syariat gitu kan. Ada yang si dukunnya ngasih makan bau-bau kayak dupa atau sembelihan gitu, yang pastinya bukan untuk Allah sih gitu. Nah, itu cara bekerjanya sih kayak gitu biasanya. Jadi ada kerja sama jin. Jadi jin nanti yang entah misalkan yang bikin si orang itu gila, bikin si orang itu sakit, atau karena jin juga sebenarnya bisa sampai dalam tahap ngebunuh manusia gitu. Terus katanya ada juga yang anaknya tuh bukan kalau salah Kawin sama jin. bukan kan jadi orang tuanya tuh pernah ada perjanjian sama jin. Nanti tuh ke anaknya turun gitu. Kalau yang gitu gimana? Kalau itu masih namanya jin bisa dibilang jadi jin turun temurun gitu. Jadi perjanjian dari nenek moyangnya. Jadi misalkan nenek moyangnya udah perjanjian sama jin sampai berapa turunan, dia sebut khodam. Khodam, jin pendamping. Tapi itu ada. Kalau secara dalil sih wallahu alam sih belum bisa belum nemuin dalil yang benar-benar real. Cuman pernah dengar dari suatu kajian, salah satu gangguan jin kuat itu yaitu yang jin turun temurun, yang dulu nenek moyangnya ada perjanjian kayak gitu. Tapi kalau dalilnya sih belum nemu gitu. Mungkin nanti kalau misalkan udah ada nanti di share gitu. Gitu. Nah, terus ini juga sebenarnya jangan sampai dibilang wah dukun sakti gitu. Oh, ini dukun sakti berarti ada yang dukun yang enggak sakti gitu. Enggak, sebenarnya kalau segala sesuatu itu kenapa orang bisa terkena sihir, santet, itu sebenarnya atas izin Allah juga gitu. Seberapapun jin dia yang pakai, kalau misalkan Allah nggak ngizinin nggak bakal dapat gitu. Jadi sihir itu bisa terkena itu sama pertama orang yang lalai mengingat Allah gitu. Yang kedua dia jarang ibadah. Yang ketiga dia jarang zikir-zikir gitu, kayak zikir pagi petang gitu, atau zikir-zikir sunnah lainnya gitu. Itu yang kayak gitu gampang gitu. Itu gampang banget terkena sihir, terkena santet lah gitu, atau misalkan dipelet gitu kan. Itu gampang biasanya. Jadi ya kalau misalkan memang ada beberapa statement gitu di luar sana yang mengatakan
sihir atau santet itu tidak ada gitu. Sebenarnya ada gitu. Ini bukan kata saya, bukan kata saya, tapi memang ada dalilnya di Al-Qur'an gitu, sama di hadis juga ada gitu. Dan hadisnya hadis sahih gitu. Jadi kalau misalkan ada statement yang menyatakan bahwa sihir tidak ada, ya itu perlu kita luruskan. Mungkin yang mengatakan statement itu belum tahu. Gitu. Kalau mantra-mantranya itu kira-kira dapatnya dari mana ya? Tahu gak? Wallahu alam sih kalau mantra-mantranya mah, cuman memang kalau mantra-mantranya itu ada yang dari ayat Al-Qur'an tapi dibolak-balik. Kayak gitu. Jadi misalkan satu ayat ini si kalimat ini harusnya di belakang jadi di depan. Seperti itu. Ada juga yang tulisannya tulisan Arab tapi pas dibaca itu apa ya, bahasa bukan bahasa Arab gitu pas dibaca gitu. Ada yang kayak gitu juga gitu. Kalau mantra-mantranya gitu. Tapi setahu Asi tiap daerah itu beda-beda mantranya. Beda-beda. Kenapa bisa gitu ya? Ya tergantung jin yang ngasihnya. Beda ini merenya. Beda server. Beda sumber. Beda sumber gitu jinnya. Karena kan kayak gini, misalkan dukun di luar negeri kan gak mungkin dikasih mantra bahasa Sunda. Ya kan? Jadi beda-beda gitu. Beda-beda. Terus sebenarnya banyak sih kalau tentang sihir mah gitu. Ada yang apa namanya, bisa nyihir itu biar istri orang suka sama kita. Itu jenisnya pelet gitu. Nah itu bahaya juga gitu, bahaya. Terus, ya Isan juga kakek kan dulu apa teh kayak dukun gitu ya. Banyak yang datang terus pada beli menyan gitu ke warung. Dan itu dia matinya susah gitu katanya. Benar gak sih kalau dukun itu mau matinya susah? Wallahu alam sih. Itu mah belum Nggak valid gitu. enggak, maksudnya emang pernah dengar juga gitu, karena ada apa ya, suatu urusan yang belum dia selesaikan gitu. Cuman memang belum dapat sumber apa, data atau dalilnya yang kuat gitu. Belum dapat gitu. Bisa jadi valid, bisa jadi enggak gitu. Memang belum dapat gitu. Tapi ada juga pernah kejadian itu yang dia punya susuk. Itu sakaratul mautnya susah. Susuk itu kayak gimana sih ya? Jadi susuk itu ya sihir. Jadi orang-orang yang kurang good looking, gak enak dipandang, dia nggak pede, dia pakai susuk lah gitu biar lebih pede. Bentuknya kayak gimana itu? Ada yang berbentuk jarum emas, ada yang berbentuk apa namanya, kayak biji biji beras yang belum ditumbuk, apa pare. Pare ya Pak, bukan pare ya, bukan pare beras, pare bahasa Sunda. Ada yang kayak gitu. Jadi itu dimasukin ke, pakai sihir ke wajah atau ke apa gitu biar kelihatannya wah, bisa jadi kelihatan berkarismatik, bisa jadi kelihatan cantik, glowing gitu kan, good looking kayak gitu-gitu. Tetap itu masuknya sihir juga, jenis sihir juga gitu. Ada lagi jin nih, ngomongin jin. Kadang bingung kan lagi bahin jin dosa aja. Itu meureun Bang Warma. Iyalah, karena ini masih sebenarnya bukan ngagibah ini sih, cuman edukasi. edukasi we. Jin juga kan suka ada yang dibikin film. Itu Hah? Jin juga suka ada yang dibikin film terus saya dibecandain gitu. Gimana ya Tata? Boleh gak? Jin dan Jun. Wallahu alam eta mah. Oh alam eta mah, cuman kalau jin itu bentar ya. Kalau nggak salah tadi ada datanya, biar nggak salah. Kita cek dulu. Jin dan Jun guys, gimana itu, boleh gak dibecandain jin? Nah ini perlu disampaikan juga nih beberapa dalil tentang adanya jin. Nah, yang pertama itu surat Al-Ahqaf
ayat 46. Dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran. Terus di surat Al-An'am surat ke-6 ayat 130. Hai golongan jin dan manusia, apakah belum datang kepadamu rasul-rasul dari golongan kamu sendiri yang menyampaikan kepadamu ayat-ayatku dan memberi peringatan kepadamu terhadap pertemuan dengan hari ini. Nah, ada lagi di surat Jin ayat 7 surat ke-72 ayat pertama. Katakanlah hai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran, lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan. Ada lagi di surat Jin ayat ke-6, dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Artinya kalau misalkan kerjasama sama jin itu dosa. Komolamun kawin wallahu alam gitu kan. Gitu. Kawin sama jin gitu. Anakna naon? Eta meureun jin beranak teh. Beda. Jadi kalau kawin sama jin misalkan ya bisa jadi maknya jin, anaknya bangor, dimarahin ngeleungit kan bingung. Aduh. Terus kadang jin suka ada penampakan senanya. Padahal jin punya alam sendiri juga. Terus waktu di di yang penelusuran itu pernah bilang kalau jin yang menampakkan dirinya itu katanya kondisinya lagi lemah. Nah itu jadi pernah dengar dulu waktu ikut kajian. Jadi ada satu syekh ustadz, dia bilang gini ceritanya. Ada satu rumah yang memang rumah itu bisa dibilang angker gitu kan. Nah orang-orang yang isi rumah itu gak ada yang kuat lama. Jadi ada gangguan-gangguan gitu kan, ada gangguan-gangguan jin gitu. Nah ini sebenarnya udah lama sih dengar kisah ini sekitar tahun 2012 atau 2013 lah, apa 2011 gitu lupa lagi. Nah jadi udah beberapa yang isi itu nggak ada yang lama, nggak ada yang betah gitu. Nah waktu itu ada seorang yang soleh, insya Allah soleh, dia nyoba ngisi di situ. Nah jadi waktu malam-malam itu si orang itu sholat malam kan memang ada gangguan sekelebatan gitu katanya. Sekelebatan sama orang itu dikejar, ternyata dipegang bisa dipegang gitu kan, sampai dibacain ayat-ayat ruqyah gitu. Si jinnya ditanya, jadi kenapa ngeganggu orang-orang yang sebelum yang isi di sini gitu. Ternyata kata jinnya, jadi orang-orang yang sebelum yang isi di situ itu kebanyakan si tempatnya itu nggak dipakai ibadah gitu. Jadi orang-orangnya jarang ibadah gitu, mohon maaf kayak gitu sih. Cuman kalau kisah ini sih wallahu alam gitu, wallahu alam, karena belum dicari juga, belum dapat sih, entah ini pengalaman pribadi ustadznya gitu, tapi dia bilang orang lain kan bisa aja gitu kayak gitu. Cuman insya Allah ustadznya kredibel sih ustadz. Tapi kan banyak juga ustadz yang nyeritain soal pengalaman sahabatnya gitu ya. Iya ada yang dibawa ke kajian atau pengalaman dia tapi dibilangnya orang lain gitu. Karena untuk menghindari hal-hal yang terjadi misalkan jadi rasa ujub atau gimana gitu, kayak gitu juga sih. Jin itu punya beberapa kemampuan yang memang diberikan oleh Allah gitu. Nih yang pertama itu mampu bergerak cepat dan berpindah dengan sangat cepat gitu. Dalilnya apa? Dalilnya Ifrit dari golongan jin pernah berjanji kepada Nabi Sulaiman alaihi salam untuk menghadirkan singgasana Ratu Saba di Yaman ke Baitul Maqdis hanya dalam waktu seseorang berdiri dari duduknya sebelum mata berkedip. Dalam Al-Quran Allah berfirman yang artinya, berkata Ifrit yang cerdik dalam kurung dari golongan jin,
Aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat membawanya lagi dapat dipercaya. Berkatalah seseorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum mata berkedip. Maka tak kala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia pun berkata, ini termasuk karunia Robku. Surat An-Naml ayat 39-40. Cuman yang harus dipahami di sini Alkitab itu bukan rujukannya kepada, maaf ya, misalkan kitab-kitab Injil gitu. Injil. Jadi untuk Alkitab di sini memang harus apa ya namanya, jangan diartikan dengan mentah-mentah gitu, karena ini pembahasannya di Al-Quran gitu. Harus ada tafsirnya. Harus ada tafsirnya Harus gitu. baca Cuman secara garis besar seperti itu. Jadi yang dititik beratkan di sini itu tentang kemampuan si Ifrit ini gitu. Nah, yang kedua, di sini si jin itu bisa mendahului manusia dalam mencapai ruang angkasa. Nah, dalilnya apa? Sudah sejak lama jin mampu naik ke tempat-tempat di langit dunia, lalu di sana mereka mencuri dengan berita-berita langit untuk mengetahui peristiwa sebelum terjadinya. Tak kala Rasulullah SAW diutus, maka langit diperketat penjagaannya. Allah berfirman yang artinya, dan sesungguhnya kami, para jin, telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengarkan berita. Tetapi sekarang barang siapa yang mencoba mendengarkan seperti itu, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya. Nah, ini di surat Al-Jin ayat 8-9 gitu. Kayak gitu. Jadi memang jin itu nyuri berita dari langit ke atas untuk disampaikan ke para dukun. Tapi satu yang benar, 1000 yang bohongnya gitu. Banyak yang kayak gitu. Jadi nggak perbandingan 1:1000. Ada lagi yang kemampuan untuk beralih rupa atau bentuk, ada juga gitu. Di sini dijelaskan memiliki kemampuan beralih rupa atau bentuk, bisa berubah ke bentuk manusia dan hewan. Mereka pernah mendatangi kaum musyrikin dalam wujud Suraqah bin Malik untuk menjanjikan kemenangan bagi mereka. Demikian pula sejumlah sahabat, diantaranya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, pernah didatangi mereka dalam wujud orang tua yang ingin mencuri zakat yang sedang dijaganya. Nah, mereka dapat beralih rupa menjadi unta, keledai, sapi, anjing atau kucing. Seringnya mereka berubah bentuk menjadi anjing hitam dan kucing gitu. Jadi memang bisa berubah-ubah bentuk gitu jelemaannya gitu kan, anjing hitam gitu, kebanyakan anjing hitam. Terus nah, sabda Rasulullah itu karena anjing hitam itu setan gitu. Rasulullah SAW menyatakan bahwa lewatnya anjing hitam di depan orang yang salat memutuskan sholat orang itu gitu. Yang katanya harus dibunuh itu ya. Jin sering berubah menjadi hewan lalu menampakkan diri kepada manusia. Karena itu Rasulullah SAW melarang membunuh ular yang muncul di dalam rumah, sebab dikhawatirkan itu merupakan jelmaan jin yang telah masuk Islam. Dalam Sahih Muslim diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di Madinah ini ada segolongan jin yang telah masuk Islam. Jika kalian melihat satu dari mereka, maka mintalah kepada mereka untuk keluar dalam jangka waktu 3 hari. Maksudnya disuruh keluar gitu. Jika ia tetap menampakkan diri kepada kalian setelah itu, maka bunuhlah, karena sesungguhnya dia itu setan gitu. Nggak ada penjelasan lebih lanjutnya lagi ya. Kalau penjelasan lebih lanjutnya sih kayaknya harus ikut kajian karena kita mah bukan ustadz, jadi kita nyampein yang apa ya, yang secara garis besarnya sih kan gitu.